pastinya. Ya. Jadi kemarin itu saya batasin sebenarnya 20 orang gitu ya. Dan ternyata kuotanya penuh, tapi ternyata setelah ada yang daftar dan tes gitu, mereka pengennya konsultasi privat karena sudah ngelihat hasilnya gitu mungkin ya. Jadi tertariknya lebih untuk konsultasi privat gitu. Akhirnya ada beberapa yang memutuskan untuk pindah ke layanan yang privat daripada yang ini gitu. Nah, jadi saya izin share screen sedikit, saya akan menjelaskan tentang terus mapping itu apa sih gitu kan. Mungkin teman-teman di sini ada yang masih sangat baru gitu kan, ngelihatnya dari status-status saya aja, beda tuh ngomongin apa gitu ya. Atau dari yang teman-teman dari Mas Adin Eka ya, dari Mbak Lydia ya ownernya Langit Biru Corp gitu kan, yang sudah lebih awal menggunakan jasa layanan Humana untuk tes talent mapping untuk dirinya, kemudian merasa ini bermanfaat juga nih untuk tim. Jadi akhirnya Hmm. menggerakkan semuanya untuk dites gitu kan ya Mas ya. Iya, Kemarin waktu mengisi gimana Mas? Apa yang dirasakan? Mungkin bisa feedback dulu nih, saya mau cerita-cerita nih. Apa yang dirasakan, apa yang kemudian kelihatan sempat baca hasilnya nggak sendiri? sempat, tapi karena itu halamannya sangat banyak, jadi nggak sampai selesai. Oh gitu. Iya. Ini Mbak Lydianya nggak ikut gabung atau gimana katanya? Gimana? Mbak Lydianya ikut gabung atau tidak? Kayaknya belum datang. Wah, kurang tahu. Kurang tahu. Baik, Bismillah. Saya mulai. Teman-teman izin saya mute dulu. Oke. Bismillah. Ya, mari kita kenal diri lebih dekat. Itu adalah salah satu tagline dan hashtag yang selalu saya boomingkan akhir-akhir ini. Kenal diri lebih dekat, karena ternyata begitu banyak permasalahan dalam hidup kita itu yang bikin stres, yang bikin merasa insecure, yang bikin merasa kita itu nggak tahu apa-apa, ataupun gini-gini aja. Sebenarnya karena kita belum kenal diri kita itu siapa. Apa sih sebenarnya kelebihan diri gitu? Apa sih sebenarnya yang Allah pengen dari kita gitu kan? Akhirnya banyak sekali kebutuhan pribadi dalam hal jiwa, pemenuhan jiwa itu belum penuh gitu. Kita belum selesai sama diri sendiri. Akhirnya berefek nih pada rumah tangga, memilih karir yang tepat gitu kan. Sesederhana memilih jurusan, kita nggak tahu, kita ikut-ikutan, kita selalu melihat peluang apa yang ada yang lebih cepat untuk cari kerja kan gitu ya. Kemudian ya sudah saya masuk itu deh gitu. Ternyata setelah dijalanin kok nggak cocok ya gitu. Saya ngelihat temen bisa jualan nyaman, sukses, saya coba jualan. Ternyata kok dijalanin kok nggak nyaman ya gitu. Atau yang sudah bekerja gitu. Saya bertahun-tahun bekerja di bidang ini ya saya bisa gitu kan, dikasih kerjaan bisa, tapi kok tetap pengen libur terus ya gitu. Kok kalau dikasih tugas tambah banyak aku tambah stres ya gitu. Jadi bisa jadi penugasannya belum sesuai sama potensi diri. Dan gimana caranya kita tahu apakah sesuai atau tidak? Karena kita belum tahu gitu kan bakat kita di mana. Nah, di sini saya akan memberikan gambaran sedikit. Sebelumnya buat yang belum pernah berinteraksi langsung sama saya secara offline ataupun online gitu ya. Nah, saya sedikit perkenalan gitu. Dari tadi ini ibu-ibu siapa ya, ngoceh sendirian gitu kan. Eh Apalagi terutama tim-tim dari teman-teman business owner yang belum pernah kenal ya. Jadi nama saya Humaira Fitriana, saya biasa dipanggil Ira gitu kan. Ini akun Instagram saya karena saya lebih banyak aktif di Instagram sekarang. Eh saya ibu dari 3 anak, yang salah satunya masih bayi dan masih ada di pangkuan saya ini sekarang gitu ya. Jadi saya dulu bekerja di salah satu multinational company dan resign untuk lebih fokus sama keluarga gitu. Dan setelah resign, kemudian suami saya juga ikut resign satu berapa ya? 2000 saya resign 2018, suami saya 2020 waktu pandemi, berarti beda 2 tahun. 2 tahun suami resign, kemudian kami hijrah, pindah kota dan membangun bisnis bersama. Jadi selain menjadi ibu di rumah, saya juga menjadi mompreneur lah kalau bahasanya sekarang ya, ibu planner gitu, emak-emak all shop gitu kan, jualan iya gitu.
kemudian apalagi ngurusin anak iya gitu, dan ternyata menemukan diri bahwa ada lain nih gitu. Setelah saya tes ternyata ada dorongan bahwa saya tuh memang sangat senang dunia manusia gitu. Jadi eh, dari banyak kejadian yang saya pernah alami gitu ya, dari masa kecil, kuliah, kerja salah jurusan, kemudian kuliah apa kerja juga di bidang yang saya tidak pengen lebih gitu di situ. Saya tidak pengen karir yang tidak pengen karir yang lebih baik dari situ gitu. Kemudian saya gampang kok waktu itu memutuskan untuk resign gitu kan. Ternyata setelah resign saya baru tahu diri saya yang sebenarnya. Ya jelas gitu kan. Saya nggak suka sama kerjaan saya nggak suka eh, sama jurusan saya. Saya jurusan statistik ya. Saya tidak pernah tulis dimanapun gitu. Jurusan saya itu apa? Karena menurut saya tidak relevan. Jadi saya jurusan statistik, ngurusin data gitu kan. Kemudian kerja di bagian bisnis, di bagian data analis, di bagian budgeting, yang semuanya otak kiri. Dan setelah resign saya baru paham gitu, kok ternyata saya tuh otaknya otak kanan banget. Pantesan selama kuliah itu, saya merasa selalu bekerja keras sekali untuk menyelesaikan itu. Gitu. Saya bisa lulus 3,5 tahun yang dibilang orang-orang itu cepat, bukan karena pinter, tapi karena saya merasa harus segera keluar dari perkuliahan ini gitu. Jadi motivasinya sama sekali tidak membanggakan gitu ya untuk ditiru. Ternyata keluar kerja menemukan potensi diri itu adalah proses yang tidak sebentar gitu. Nah, jadi saya setelah resign banyak ikut ini kelas-kelas parenting, sekolah bengkel diri, semuanya saya explore. Komunitas gendongan waktu itu, komunitas kajian, komunitas macam-macam. Saya ingin menemukan diri saya sebenarnya itu mau kemana sih gitu. Allah tuh sedang mengarahkan saya kemana sih sampai akhirnya saya ketemu sama talent mapping di tahun 2022 awal untuk apa namanya mencari kesesuaian sinergi antara saya sama suami dalam hal berbisnis bersama gitu. Ternyata dari situ saya tahu bahwa wah ternyata talent mapping ini tidak hanya untuk karir, tidak hanya untuk jurusan, tidak hanya untuk bekerja gitu kan, tapi juga bisa melihat kesesuaian sifat suami istri gitu. Dan juga bisa membantu teman-teman untuk misalnya yang sekarang berkarir gitu ya, nggak nyaman sama karirnya, pengen pindah sama karirnya, tapi jangan resign dulu teman-teman. Saya sangat menyarankan sekarang jangan resign dulu, tapi coba dilihat dulu hasilnya, apakah bisa diarahkan ke yang memang sesuai sama potensi gitu. Baik, ini adalah bisnis saya yang baru, yang saya tekuni setahun ke belakang, tapi baru saya publish sekitar akhir Juli kemarin, gitu. Namanya Humana Consulting. Jadi selain saya bisnis retail, produk, distribusi produk, gitu kan, yang teman-teman tahu, saya biasa jualan ya jadi mama all shop. Sekarang kok tiba-tiba jadi konsultan, gitu. Ini siapa, gitu kan? Jadi setahun tuh belajar, ketemu klien, kemudian tapi saya jarang sekali publish. Baru benar-benar saya publish setelah akhir Juli kemarin. Dan saya buka beberapa layanan di sini. Ada talent mapping full assessment yang itu teman-teman sudah kerjakan ya. Itu adalah full assessmentnya mengenal bakat diri dan ada konsultasi privat gitu. Kemudian ada konsultasi hasil strength tipologi. Nanti saya jelaskan ini apa sih gitu kan. Ini adalah salah satu tes yang lebih terjangkau, gratis, tapi konsultasinya bayar gitu. Tapi tidak selengkap yang full assessment. Dan karena kami berdua adalah praktisi bisnis online, kami sudah belajar kelas bisnis macam-macam gitu kan, saya juga berani buka untuk bisnis advising bagi teman-teman yang memang ingin memperbaiki bisnisnya, ingin mencari masalah di bisnisnya tentang apa gitu. Jadi sistemnya bukan mentoring, bukan coaching, tapi advising. Dan yang terakhir ada teman curhat. Ini adalah layanan yang unik sekali memang, karena saya memahami bahwa ibu-ibu itu eh, kebutuhannya adalah cerita gitu ya. Jadi kebutuhan ibu-ibu ini sebenarnya kadang bukan selalu harus dites gitu, tapi butuh banyak cerita, butuh cuman curhat doang gitu kan. Karena kadang banyak merasa bahwa ya nggak ada temen di rumah gitu. Makanya Humana Consulting hadir dengan layanan teman curhat. Oke, teman-teman lanjut. Kalau teman-teman biasanya mungkin pernah dengar ya konsep Ikigai, bagaimana seseorang itu
bisa bergairah setiap harinya gitu. Kalau di ini adalah konsep filosofi Jepang, di mana diyakini oleh orang Jepang bahwa dengan cara kita menemukan ikigai itu adalah jalan untuk meraih kebahagiaan dan makna hidup. Alasan keberadaan yang membuat kita terjaga setiap hari di pagi hari dengan penuh semangat gitu. Ikigai ini berasal dari beberapa hal. Yang pertama ada passion di situ, kemudian apa yang kita suka, apa sih misi hidup kita gitu, kemudian apa yang sedang dibutuhkan oleh dunia ini, kemudian juga kira-kira karir kita itu ada di mana sih, profesi kita di mana, kita bagusnya apa, what you are good at, itu termasuk passion, talent gitu kan. Kalau kita sudah bisa menjawab semua pertanyaan ini, diyakini kita akan mendapatkan ikigai kita. Kita akan mendapatkan alasan keberadaan kita. Dan sebenarnya ini tidak hanya dibahas dalam konsep filosofi Jepang. Banyak sekali konsep psikologi, tapi karena saya Muslim, ternyata di Al-Quran juga ada gitu. Di surat Al-Isra ayat 84 ada ayat yang bilang, Kul kulu ya'malu ala syakilati farabbukum a'lamu biman huwa ahda sabila. Di sini saya kasih bold syakilah dan sabila, yang artinya adalah katakanlah Muhammad, setiap orang itu berbuat sesuai dengan bentuk dirinya masing-masing. Syakilah itu artinya bentuk diri masing-masing. Dan Syabila adalah Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang lebih terpandu jalannya. Syabila ini adalah jalan yang terpandu oleh pembawaan diri masing-masing. Kalau ditelaah dari tafsirnya gitu ya, bentuk diri masing-masing itu adalah passion, adalah apalagi ya, talent, bakat, sifat unik. Jadi sebenarnya di dalam Al-Quran kita itu juga disuruh loh untuk mencari passion kita, untuk melihat siapa diri kita gitu, untuk melihat apa sih bakat kita, untuk melihat sifat unik kita itu apa sih gitu. Kenapa Allah memberikan sifat ini sama kita gitu kan? Karena setiap manusia itu punya tugasnya masing-masing yang berbeda sama tugas orang lain gitu ya. Teman-teman kalau tahu ya ini ya salah satu contoh-contohnya gitu. Gimana sih tentara itu kalau diberi tang dan obeng nggak cocok kan ya gitu. Gimana sih kalau dokter dikasih perangkat berupa senjata sama peluru nggak cocok karena tugasnya bukan bukan sebagai tentara tapi sebagai dokter. Dia harus pakai stetoskop. Apalagi teknisi kalau dikasih alat suntik, dikasih stetoskop, dikasih obat nggak nyambung sama tugasnya gitu. Jadi kalau misalkan teknisi dikasih alat suntik, ya dia pakai gimana caranya, tapi susah gitu kan. Nah, sebenarnya Allah itu sudah memberikan sifat-sifat itu. Kita hanya perlu menemukan gitu kan. Kalau kita Muslim, kita dari SD pasti diajarin kan. Ternyata kita itu diciptakan sebagai khalifah kan gitu ya, sebagai pemimpin bagi diri sendiri dan juga bagi bumi ini gitu. Tapi terlalu apa ya namanya? Terlalu ngambang gitu. Kita nggak tahu khalifah kita ini sebagai apa sih? Misi hidup kita ini sebagai apa sih gitu kan. Jadi kita masih belum paham sebenarnya Allah itu ngasih tugas kita tuh apa gitu. Itu dia. Nah, di dalam talent mapping kita tidak akan membahas bakat yang bersifat fisik. Jadi kalau teman-teman paham tentang bakat gitu kan, kalau ada orang bilang, oh ini apa bakatnya menyanyi gitu kan. Anak kecil ini suaranya bagus, wah nanti dia bisa jadi penyanyi. Anak kecil ini kok pinter masak ya dari usia 2 tahun, wah dia bisa jadi chef gitu. Itu selalu hal-hal yang sifatnya fisik. Padahal di dalam eh, bakat itu ada dua, ada yang fisik, ada yang non fisik. Dan tidak banyak dibahas bakat yang non fisik. Bakat non fisik ini adalah sifat. Jadi di dalam talent mapping ini ditemukan oleh Gallup. Jadi Gallup ini adalah seorang peneliti yang meneliti kebiasaan orang yang sedang bekerja itu dipengaruhi oleh apa sih gitu. Beliau meneliti selama 25 tahun sampai akhirnya menemukan bahwa ada yang namanya dorongan bakat yang itu adalah sifat unik manusia yang sudah terbawa sejak lahir yang dapat mempengaruhi bagaimana cara kita berpikir, bagaimana cara kita merasakan sesuatu, bagaimana cara kita bertindak dan berperilaku. Ini muncul berulang-ulang gitu kan.
Ini muncul berulang-ulang secara alami, nggak dipaksa, nggak dibuat-buat gitu kan. Mungkin teman-teman juga bisa merasakan ya waktu kecil eh, ada sifat temennya yang kayak suka ngatur gitu. Ada yang sedikit diganggu langsung nangis gitu. Itu sebenarnya adalah dorongan sifat teman-teman. Atau teman-teman misalkan sudah gede kan ini ya sering bersosial media pasti ya. Jadi di sosial media itu nah yang paling baru nih kasus Gaza sekarang gitu kan yang dibom dan segala macam. Apa yang teman-teman eh, rasakan waktu melihat postingan itu? Ada yang langsung nangis gitu kan. Ada yang kemudian langsung transfer gitu. Itu adalah dorongan bakat. Ada yang marah gitu. Itu namanya dorongan bakat. Ada bakat empati, dia langsung bisa merasakan. Ada yang dia tidak nangis tapi langsung action. Ada aktivator, ada belief di situ. Dia ingin membantu gitu. Nah, itulah yang namanya bakat, teman-teman. Dan bakat ini kalau kita tidak tahu cara menyalurkannya di mana, akhirnya dia selalu meronta-ronta, istilahnya segitu. Karena namanya sifat itu perlu dialirkan. Kalau tidak, dia akan mengganggu jiwa kita, merasa hampa. Karena ada yang sedang tidak bisa dipenuhi. Karena ada yang sedang minta dipenuhi, tapi kita nggak tahu cara memenuhinya. Akhirnya mengganggu. Di talent mapping, kita akan menemukan yang namanya bakat ini, sifat unik ini, dialirkan ke mana sih? Ke kegiatan apa yang kira-kira memunculkan produktivitas gitu. Dan apa namanya? Ini adalah 34 bakat yang ditemukan oleh Gallup. Ada yang namanya thinking talent. Nanti saya akan lebih detail menjelaskan tentang masing-masing ini, sifatnya apa aja, penjelasannya seperti apa. Nanti sekalian teman-teman bisa melihat di bagian tes masing-masing ya. Jadi bakat itu ada 34 bakat sifat yang diklasterkan seperti ini. Ada thinking talent, bagaimana kemampuan kita berpikir gitu kan. Ada influencing talent, bagaimana kemampuan kita mempengaruhi orang lain, ada striving talent, bagaimana kemampuan kita dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, gitu ya, bakat ketekunan. Ada relating talent juga berhubungan dengan orang lain dalam hal mempengaruhi, dalam hal bekerja sama, membangun relasi. Nah, ada 5 ciri bakat, gitu kan. Teman-teman bisa rasakan apakah kegiatan yang teman-teman lakukan selama ini termasuk kelima-lima ini, gitu kan. Jadi yang pertama ada yearning, nagih, selalu muncul, butuh disalurkan. Kayak teman-teman kalau ngegame gitu kan, atau melakukan hal yang disukai banget gitu. Kayak nagih gitu kan. Tapi bukan makan ya. Kalau makan tuh fisik. Saya makan Baira suka tapi dan nagih gitu, itu bukan bakat namanya. Jadi bakat itu lebih ke sifat. Jadi kalau kita sudah tahu nih bakat kita up di mana gitu, itu ngerjainnya tuh kayak nagih gitu. Semakin dikasih semakin senang. Terus ngerjainnya tuh cepet, mudah memahami, mudah menguasai dengan baik. Belajarnya tuh cepet nangkep gitu. Dan timeless. Timeless itu mudah mengalir sampai lupa waktu. Pernah nggak teman-teman melakukan apa gitu? Kira-kira kemudian tuh kok udah 3 jam ya ternyata. Kok sampai lupa waktu gitu. Kemudian satisfaction. Memunculkan kepuasan saat diekspresikan gitu kan. Semakin dikerjakan itu semakin membuat kita ada rasa puas gitu. Ada rasa happy, ada rasa menyenangkan. Kemudian ada glimpse of excellence, langsung terlihat unggul sejak awal. Maksudnya seperti ini. Ada mungkin teman-teman yang punya bakat communication sambil dilihat-lihat hasilnya ya. Terus ngelihat saya ngomong kayak gini. Lalu membayangkan kayaknya saya bisa deh kayak Mbak Ira itu gitu. Kayaknya saya bisa deh ngomong seperti itu gitu. Itu kayak baru membayangkan aja itu udah kayak bisa gitu. Itu namanya glimpse of excellence. Atau mungkin teman-teman yang punya bakat tertentu gitu ya, yang punya bakat restoratif, senang untuk ngulik barang, ngelihat orang memperbaiki barang gitu kan, kita nggak tahu ilmunya, tapi misal ngelihat di YouTube, aku kayaknya bisa deh. Itu namanya terlihat unggul. Masih belum belajar tekniknya, tapi masih melihat aja, membayangkan aja tuh ngerasa bisa gitu. Nah, bakat itu menghasilkan kekuatan. Kekuatan yang di sini dimaksud adalah aktivitas produktif gitu kan. Jadi aktivitas seperti tadi ya saya bilang bakat itu butuh penyaluran dan cara menyalurkannya adalah dengan kita menemukan kekuatan diri di mana aktivitas produktif yang kalau kita melakukannya sudah sesuai sama bakatnya itu akan menghasilkan yang namanya 4E. Jadi 4E itu adalah yang pertama easy. Kita akan mudah menjalani prosesnya. Prosesnya itu gampang
Kita belajarnya juga mudah, cepet gitu kan. Menyenangkan prosesnya, enjoy gitu. Kita senang menjalankan proses itu, mau naik turun, tidak akan mudah menyerah gitu kan. Karena memang sudah senang di situ. Kemudian berkualitas tinggi, excellent. Jadi teman-teman mungkin bisa dirasain ya, mungkin ada yang punya pengalaman seperti saya gitu ya, kuliah ya sekedar bisa lulus gitu. Saya bisa, tapi tidak menjadi excellent di situ. Jadi ibaratnya anak di sekolah SD lah ya, ada kompetensi yang harus anak-anak itu penuhi saat mereka harus lulus SD. Misal matematikanya harus bernilai 7. Bagi anak yang tidak punya bakat analytical kuat yang di otak kiri, dia akan merasa bekerja keras banget untuk belajar untuk memenuhi nilai 7 itu. Kan mau nggak mau tetap harus nilai 7 ya minimal biar dia bisa lulus gitu. Dan itulah namanya kompetensi. Dia tidak menjadi excellent di situ. Tapi kalau yang anak dari kecil dia memang sudah dianugerahi otak kirinya oke gitu kan, bakatnya memang di otak kiri, kemudian dia punya bakat analytical, dia secara senang hati belajarnya nyaman, belajarnya enjoy, dan hasilnya ternyata bisa sampai excellent. Dikerjain ya dia nggak menargetkan hasil 7 gitu, tapi bisa bisa 10 gitu, dan itu secara alami bisa sampai 10. Itu bedanya. Dan kalau teman-teman nanti menemukan kekuatannya, bisa ditekuni dan dirasakan. Dan itu biasanya mengalami percepatan yang cepat gitu. Dan yang terakhir menghasilkan manfaat, bisa earn. Earn ini tidak selalu berurusan dengan hal fisik ya, menghasilkan uang, nggak selalu begitu. Tapi bisa jadi menghasilkan manfaat bagi orang lain. Jadi produktif di sini di talent mapping itu diyakini bermanfaat untuk orang lain. Jadi produktif itu bukan yang kita bisa ngerjain banyak hal gitu dalam satu waktu, banyak yang terselesaikan, atau baca buku seharian, itu produktifnya hanya untuk diri kita sendiri, tapi belum bermanfaat untuk orang lain. Dan di sini bagaimana caranya kita bermanfaat untuk orang lain. Karena di Muslim pun sebenarnya kita juga ada banyak hadis ya yang membahas bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat untuk orang lain gitu kan. Kita menjadi khalifah di bumi, kita harus berdampak. Untuk apa sih sebenarnya kita diciptakan? Kan begitu ya, dibalikin lagi sama pedoman kita gitu, bahwa sebenarnya tugas dari manusia itu apa. Allah itu menciptakan manusia pasti punya tugasnya, dikasih sifat seperti ini, dikasih keluarga yang seperti ini, dikasih masalah yang seperti ini, itu adalah runutan dari tugas kita nanti yang kita nggak tahu tugas kita itu sebenarnya apa. Dan teman-teman ikut talent mapping pun sebenarnya juga salah satu jalan untuk menuju ke tugas itu gitu. Dan semakin ditekunin, kekuatan yang nanti teman-teman dapatkan gitu, itu semakin dikerjakan akan semakin merasa kuat gitu. Dan mampu dilakukan secara konsisten. Apalagi di pekerjaan ya kita memang dituntut untuk konsisten. Kalau kita konsisten di bidang yang kita tidak nyaman, itu rasanya stres, itu rasanya capek. Yang capek nggak hanya fisik tapi juga mental. Tapi kalau kita secara alami ditempatkan di tempat yang kita sudah suka gitu kan, kita akan semakin inovatif, kreatif dengan sendirinya gitu kan, dan akhirnya bisa konsisten dengan sendirinya gitu. Nah, balance mapping ini adalah assessment yang membuat teman-teman tahu sifat unik kita itu apa sih. Setiap orang ini custom, jadi tidak sama. Mungkin kalau teman-teman pernah tes psikologi yang lain ya, ada introvert, ada extrovert gitu, atau yang paling sering dari dulu personality types, ada koleris, melankolis, sanguinis, plekmatis gitu kan. Padahal misal sesama orang sanguinis dikumpulkan jadi satu, mungkin ya perilakunya mirip, tapi tidak semua suka muncul di depan kamera, tidak semua pintar ngomong gitu kan, nggak semua bisa cepat nyapa orang gitu, karena setiap pribadi ini unik, dan Trendmapping membaca keunikan itu untuk menemukan aktivitas apa sih yang paling cocok dengan sifat unik teman-teman gitu, agar bisa berproduktif, bisa menghasilkan 4E tadi. Nah, tapi sayangnya bakat saja itu tidak cukup loh teman-teman gitu kan. Ada yang namanya task. Task ini kalau di breakdown ini seperti ini. T itu talent, talent itu bakat, A itu attitude, S itu skill, K itu knowledge. Jadi biasanya di dalam banyak perusahaan gitu kan, kalau kita ngomongnya karir ya,
selalu fokusnya ada di ASK-nya, ada di sini nih. Gitu. Apa yang tidak tahu, apa yang karyawan itu tidak tahu, itu yang dipelajari. Atau ibaratnya teman-teman punya anak ya, anaknya nggak bisa matematika. Kalau saya dulu gitu sih, gitu. Saya nggak tahu teman-teman ya waktu itu. Dulu waktu kecil saya ingat banget, saya itu susah matematika, semakin tinggi kelas itu kayaknya semakin susah. Terus saya les matematika. Jadi selalu fokusnya di skill, knowledge gitu kan. Attitude itu lebih ke kerja keras, jujur, tanggung jawab itu attitude, teman-teman. Kalau skill itu kemampuannya diasah. Kalau knowledge itu pengetahuan yang ditambah gitu. Jadi kalau misalkan kebanyakan kan ya manusia itu kalau dulu orang tua zaman dulu tuh anaknya nggak bisa apa ya itu dilesin gitu kan ya. Ternyata ditemuin gitu kan, ibaratnya seperti ini. Nah, ini kelemahan saya nih di matematika. Saya nggak punya namanya bakat analytical memang gitu ternyata. Jadi kalau saya les matematika, saya hanya akan menjadi orang rata-rata. Jadi di sini aja gitu. Seperti itu. Jadi kalau teman-teman hanya fokusnya saya nggak bisa apa, kemudian saya les itu, ya palingan ya bisa gitu jadinya kan. Jadinya ya rata-rata aja gitu, nggak sampai excellent. Tapi kalau kita sudah tahu potensi kita di mana gitu kan, kemudian kita lesin di situ, kita tambah skill di situ, kita tambah knowledge di situ, ditambah attitude kita bagus gitu kan, jujur orangnya, amanah, kita akan jadi excellent, itu bedanya. Dan dimulai dari talent. Jadi ditemukan dulu bakatnya teman-teman itu di mana, baru ditambah skill dan knowledge dan dijaga attitude-nya gitu kan. Untuk bekerja keras, kemudian untuk apa namanya jujur gitu. Jadi bakat saja tidak cukup. Apakah kita mau jadi orang rata-rata terus kan enggak ya? Oke. Kita lanjut. Mari kita baca. Apakah teman-teman sudah siapkan hasilnya? Semuanya udah pada buka ininya belum? Saya Sudah, mau Mbak. izin apa namanya stop di sini dulu, share screen yang ini. Kita akan mulai belajar membaca hasilnya. Mari kita buka ya. Saya akan contohkan punya saya ya. Oke, teman-teman, kita akan bahas dari yang paling atas. Sudah kelihatan belum? Oh, belum. Oh iya ya, belum. Nah, ini adalah hasil assessment punya teman-teman. Kalau punya saya ini yang bukan ini 2 tahun yang lalu, 2022. Oh iya, ini tahun lalu. Jadi akan ada beda tampilan ya, covernya beda ya. Boleh di feedback teman-teman, apakah sudah siap untuk belajar membaca? Sudah. Sudah? Aman Sudah. semuanya? Sudah, Sudah. Mbak. Siap. Nanti ini silahkan boleh audionya dinyalain. Kalau misalkan nanti ada teman-teman yang kurang jelas, bisa langsung ditanyakan atau bisa di kolom chat ya. Jadi, saya akan baca dari paling atas yang dari daftar isi. Gitu kan. Di teman-teman waktu assessment sudah mendapat sekitar 46 halaman. Di sini sebenarnya sangat lengkap penjelasannya. Apa sih yang namanya bakat? Kenapa bakat gitu? Di halaman 7 sampai 10 itu adalah latar belakang tentang macam-macam penjelasan tentang masalah karir, kemudian bedanya minat, bakat dan kekuatan gitu ya. Biasanya kan memang kita tuh sering banget ya disambungin bakat dan minat gitu. Bedanya apa sih sebenarnya gitu. Jadi kalau bakat tadi kita setuju ya, sudah paham insya Allah, bakat itu adalah sifat unik. Ada muncul di dalam diri kita. Sedangkan minat itu dipengaruhi oleh hal yang ada di luar diri kita. Mungkin dengan teman, dengan siapa kita berteman gitu kan. Dengan apa yang kita lihat di sosial media, referensi yang kita baca, siapa yang kita dengar gitu. Saya temenan sama Mbak Ani gitu kan. Mbak Ani suka rujaan, akhirnya saya suka rujaan gitu. Jadi minat itu lebih ke seperti selera makan lah gitu. Ada yang suka pedas, ada yang suka
nggak pedes gitu ya. Jadi lebih ke dipengaruhi oleh hal-hal yang ada di luar diri. Nah, teman-teman nanti bisa baca sendiri di bagian halaman 7 sampai 10 itu adalah penjelasan tentang bakat. Kemudian di halaman 12 sampai 17, jadi itu adalah halaman inti pembahasan tentang talent mapping-nya. Bakat-bakatnya dibahas di situ semua. Nah, nanti di sini ada pengertian 34 bakat itu apa aja gitu. Semuanya detail, dibahas di paling bawah, penjelasan tentang masing-masing bakat 34 itu semuanya ada gitu kan. Kemudian bagaimana cara mengelola bakat. Yang punya bakat futuristik, gimana cara ngelolanya. Yang punya bakat communication, gimana cara ngelolanya. Di situ sudah dijelaskan banget. Jadi, di sini sudah saya langsung loncat ke bagian intinya ya. Teman-teman bisa buka halaman 12 sampai 15. Jadi kita bahas di halaman 12 dulu. Nah, di halaman 12 ini adalah urutan bakat. Silahkan teman-teman bisa feedback kalau saya kecepatan membahasnya ya. Jadi bisa langsung chat, Mbak kecepatan, sorry Mbak sebentar gitu, tungguin gitu ya. Nah, ini adalah urutan bakat teman-teman. Jadi di urutan bakat ini yang penting kita lihat adalah nomor 1 sampai nomor 7. Itu adalah bakat dominannya teman-teman. Jadi 1 sampai 34 ini urut ya. Dari yang paling dominan sampai yang paling lemah. 34-nya kita punya. Cuman diurutin nih dari yang paling lengkap, dari paling dominan sampai yang paling lemah. Gitu. Kemudian kalau nomor 8 sampai nomor 14 itu adalah bakat penunjang, bakat pendukung yang masih kuat tapi lebih menunjang yang nomor 1 sampai nomor 7. Yang nomor 1 sampai nomor 7 ini adalah teman-teman kalau ditanyain ya, kayak Mbak Ira itu orangnya kayak gimana sih? Ya ini nomor 1 sampai nomor 7 gitu. Tapi kok kayak gini, ya ini ada bakat pendukungnya gitu. Jadi bisa dibilang 1 sampai 14 tuh masih oke lah, masih kuat gitu. Kalau nomor 28 sampai nomor 34 itu yang paling lemah. Jadi bacanya 7, 7, 7, 7 gitu ya. 7 dominan, 7 pendukung, kemudian kalau di tengah-tengah ini netral. Nah, kalau mulai dari 22 sampai sini, itu mulai lemah gitu kan. Udah paling bawah ini jongkok banget lah. Gitu. Jadi teman-teman bisa lihat di hasilnya masing-masing, kira-kira dominannya itu bakat apa sih gitu ya. Nah, dari urutan bakat ini, kalau dipetakan, akan menjadi 4 klaster seperti ini. 4 klaster ini, saya jelasin satu-satu. Yang tadi ya, ada thinking talent, ini bagaimana kita berpikir, otak kanan atau otak kiri gitu kan. Kemudian influencing talent, kita berhubungan sama orang lain dalam hal mempengaruhi. Kemudian ada relating talent, kita berhubungan dengan orang lain dalam hal bekerja sama, dalam hal mengajar gitu kan, dalam hal membangun relasi gitu. Kemudian striving talent, bakat ketekunan. Nah, di sini ada warna-warni, ada warna merah, itu yang paling dominan. Merah itu yang nomor 1 sampai nomor 7. Kemudian kalau yang kuning, kuning itu bakat penunjang, bakat pendukungnya, yang nomor 8 sampai nomor 14. Kalau putih itu bakatnya netral, jadi bisa bisa dimunculin, bisa disembunyiin gitu. Kayak saklar lampu lah, bisa di onin, bisa di offin. Nggak terlalu baik, juga nggak terlalu buruk. Jadi di tengah-tengah lah gitu. Kalau abu-abu itu lemah. Kemudian kalau hitam itu enggak banget ya pokoknya gitu, jongkok banget lah gitu. Nah, saya akan mulai bahas satu-satu. Teman-teman bisa dilihat ya dari bakat dominannya tadi. Jadi saya bahasnya dari sini, teman-teman nanti bisa ditandain di urutan bakatnya, nomor 1 sampai nomor 7. Saya akan bahas satu-satu, dari mulai thinking talents dulu. Yang pertama ada futuristic. Orang dengan bakat futuristic adalah pribadi yang sangat senang melihat masa depan. Dia itu bisa membayangkan kira-kira yang terjadi di masa depan tuh kayak gimana sih gitu. Kira-kira kalau saya gini-gini terus, ini masa depan saya ini kayak gini nih. Itu secara alami loh, dia bisa membayangkan. Bagi orang yang tidak punya bakat futuristik, yang lemah,
dia tidak mampu melihat rentang waktu yang terlalu panjang. Bagi orang yang tidak punya futuristik, memikirkan masa depan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan, itu terlalu berat gitu. Jadi rentan waktunya kalau lemah, yang teman-teman mungkin ya coba diperhatikan di urutan bakatnya, futuristiknya misal ada yang di nomor 28 sampai 34 dan bisa dirasain ya. Kalau disuruh mikir, kamu visi misinya apa gitu, kamu 10 tahun lagi mau ngapain gitu, itu pusing gitu malah. Memang tidak secara alami bisa mampu melihat masa depan gitu kan. Harus dibantu gitu. Jadi kalau kalau bikin target tuh ya sebulan ke depan, besok gitu, yang pendek-pendek gitu kan. Lanjut yang strategik. Jadi kalau orang dengan bakat strategik itu ibaratnya punya helikopter view. Jadi misalkan dihadapkan dengan satu masalah, itu bisa langsung kelihatan nih polanya. Oh, masalah ini tuh kayak gini nih. Langsung kelihatan jalan keluarnya. Langsung bisa mampu menciptakan alternatif jalan untuk mengerjakan sesuatu hal. Gitu. Langsung kelihatan alternatifnya. Oh, kalau nggak bisa gini pasti gini. Kalau nggak bisa gini pasti gini. Oh, ada masalah ini. Cara jalan keluarnya itu begini. Dan itu secara alami bisa teman-teman rasakan ya, yang punya bakat strategi kuat yang ada di nomor 1 sampai 14 tuh ya. Itu itu biasanya kalau ada orang ngasih masalah gitu kan, secara otomatis eh, pikirannya itu, oh kamu harus gini nih harusnya gitu. Kemudian kalau kalau lemah gitu kan, ya tidak mudah segera memikirkan jalan keluar. Kadang merasa kayak mentok gitu, punya ide, kadang nggak bisa direalisasikan gitu kan. Kayak saya punya ide ini, tapi gimana ya langkah untuk menuju ke sana gitu. Itu butuh bantuan orang strategik gitu. Kemudian ideation. Siapa yang punya bakat ideation kuat? Nah, ini idenya banyak. Jadi orang orang ideation itu seorang pribadi yang antusias dengan banyak ide dan mampu menemukan hubungan antara hal-hal yang kadang tuh nggak terkait tapi kayak punya ide out of the box gitu. Kan ada ya teman-teman mungkin yang kira-kira kalau kalau melihat apa gitu tiba-tiba keidean apa gitu. Itu kayak ngalir sendiri idenya gitu. Seperti itu. Jadi kalau misalkan lemah, tapi kalau lemah berarti gagasannya itu tidak langsung muncul secara alami gitu. Memang tidak semua orang punya banyak ide gitu kan. Jadi memang ada orang yang kerjanya ya dia harus minta tolong sama orang. Kira-kira menurut kamu nih gimana sih gitu. Nah, orang ideation itu kadang juga dibutuhkan untuk banyak hal di perusahaan seperti misalkan bagian R&D. R&D itu kan riset dan development ya. Di mana bagian produk untuk diinovasinya tuh dibikin kayak gimana lagi sih gitu. Itu membutuhkan orang-orang ideation gitu. Kemudian ada bakat analytical namanya. Orang dengan bakat analytical yang kuat itu seorang pribadi yang senang mencari sebab akibat, mampu memikirkan semua faktor yang dapat mempengaruhi situasi dan kondisi tertentu gitu kan. Kalau ketemu sesuatu itu tidak langsung percaya, butuh bukti, senang berkutat dengan data gitu kan. Ini kelihatan ya, kalau punya saya ini abu-abu, jadi pasti susah sekali. Bukan susah sih, lemah itu bukan susah untuk melihat data, tapi lebih lambat loadingnya gitu. Nah, kalau lemah ya kayak gini, akhirnya tidak nyaman jika harus rutin menghitung atau mengolah data dalam waktu lama. Jadi pasti kalau dihadapkan dengan data gitu kan, kesimpulannya apa deh gitu. Kalau lemah begitu. Nah, dalam bisnis, orang yang punya ideation ini perlu berpartner sama orang dengan bakat analytical. Jadi idenya itu bisa masuk akal. Kalau mau diaplikasikan tuh kira-kira masuk akal nggak gitu. Itu butuh kolaborasi gitu kan. Kemudian lanjut bakat learner. Orang dengan bakat learner ini sangat suka belajar, sangat senang ingin terus berkembang gitu. Jadi proses belajar itu bagi orang learner itu sangat menarik gitu kan. Kadang eh, kalau misalkan ada teman yang baca buku apa, kita pengen beli juga gitu kan. Atau ikut kelas gitu. Ada di sini nggak yang punya bakat learner kuat? Biasanya ikut kelas ini, ikut kelas itu gitu kan. Beli buku ini, beli buku itu. Tapi kadang nggak selesai dibaca. Kadang ikut kelasnya juga nggak selesai gitu kan. Karena saking banyaknya yang pengen dipelajari. Jadi penting bagi orang learner ini untuk fokus sama satu bidang, kemudian belajar fokus di situ.
menahan diri untuk tidak banyak melihat dulu gitu. Kalau memang sudah fokus ya. Nah, kalau lemah gimana gitu? Kalau yang learnernya lemah, yang ada di urutan terakhir, ya memang tidak secara cepat langsung pengen belajar sesuatu. Perlu waktu yang lebih lama gitu. Kalau benar-benar perlu baru diajarin gitu kan. Bahkan pakai teknologi gimana caranya belajarnya biar cepet gitu. Ya udah pokoknya cukup tahu udah gitu, nggak sampai harus yang tahu mendetail gitu. Itu kalau lemah. Kemudian ada bakat input namanya. Orang punya bakat input ini senang mengumpulkan informasi, pengen tahu lebih banyak, senang mengumpulkan, kadang nyimpen barang gitu kan. Jadi memang senang senang ngumpulin, nggak, kadang nggak hanya barang. Saya menemukan gitu kan, suami saya itu punya bakat input. Dia bukan senang ngumpulin barang banget, tapi senang ngumpulin informasi tentang plat nomor, hafal sama plat nomor tetangga semua gitu kan. Itu salah satu bakat input. Kalau yang lemah ya dia tidak bisa mengumpulkan banyak-banyak gitu kan, nggak suka, bahkan susah misalkan disuruh survei, disuruh ngumpulin data ini, ya itu pusing bagi orang inputnya lemah gitu. Kadang nih yang inputnya kuat itu mungkin di rumahnya suka ngumpulin barang, kadang nggak tahu tapi tujuannya untuk apa. Nah, analytical dan input kalau digabung ini bisa luar biasa. Karena kan kadang kita untuk menganalisa sesuatu kita butuh banyak data ya. Jadi cara mengumpulkannya itu butuh orang input tuh. Kemudian lanjut intellection. Siapa yang punya bakat intellection kuat pasti sukanya mikir mendalam, sukanya mikir yang berat-berat gitu kan istilahnya. Jadi orang intellection itu sangat senang sibuk dengan aktivitas yang mikir, merenung gitu kan. Mereka tuh sangat bisa introspeksi dan menghargai diskusi-diskusi yang berat, yang cerdas, yang intelektual gitu kan. Memang senang mikir, senang mendalam banget mikirnya konsep tentang konsep hidup ataupun misal nih sholat. Kenapa sih sholat itu kalau ruku harus begitu gitu? Kenapa sih kalau sholat itu nggak boleh merem gitu? Itu dipikirin gitu kan. Bagi orang yang tidak punya intellection kuat ataupun yang ada di bakat terakhir gitu ya intellectionnya, ya membuat konsep mikirin itu terlalu berat, nggak usah terlalu berat lah mikir gitu kan. Yang yang ringan-ringan aja lah mikirnya gitu. Kemudian ada konteks. Nah, orang dengan bakat konteks yang kuat itu senang sekali memikirkan masa lalu, senang sekali mencari tahu latar belakang sesuatu, suka sejarah biasanya, atau dalam hal memecahkan masalah itu biasanya fokusnya di kenapa, kenapa, kenapa. Latar belakangnya dulu gitu kan. Hati-hatinya kita jadi fokus sama masalahnya, tidak terlalu fokus sama solusi gitu. Itu yang perlu diperhatikan. Kalau lemah gimana? Kalau kalau lemah ya berarti tidak tertarik sama masa lalu gitu. Jadi kalau ada masalah ya terus fokusnya solusinya gimana gitu. Diajarin sejarah malah mumet gitu kan. Jadi gitu. Thinking talent selesai, kita lanjut ke striving. Nah, di striving ini ada yang namanya bakat nomor satu, restoratif. Orang dengan bakat restoratif itu biasanya senang ngulik-ngulik barang yang rusak, kemudian dikembalikan menjadi fungsi semula gitu. Jadi sebenarnya tidak hanya barang, tapi memang seseorang pribadi yang mahir mengelola masalah, baik itu masalahnya sendiri atau masalah manusia atau masalah barang gitu. Jadi mereka tuh pandai untuk memeriksa apa sih yang salah dan gimana cara memperbaikinya gitu. Kalau lemah gimana gitu? Kalau lemah ya tidak secara alami bisa mengenali masalah dan cerdas mencari solusi. Jadi uh, kayak barang nih, yang restoratif lemah, siapa yang punya restoratif lemah di bakat terakhir, ada barang rusak, pasti merasa kayak udah buang aja beli yang baru. Sesederhananya begitu kalau nggak punya bakat restoratif. Kemudian deliberatif. Nah, kalau deliberatif ini, seseorang yang kuat bakat deliberatifnya itu orangnya teliti. Teliti dalam memilih keputusan, diukur gitu kan setiap tantangan tuh secara seksama. Kalau mau gini, kayaknya gini dulu deh. Kalau mau ke sana, dicek dulu jalannya, lewat mana gitu. Dihitung dulu bensin mau ke sana, penginapannya nanti kayak gini. Jadi semuanya disiapin. Selalu perlu mengamati faktor-faktor resiko.
Kalau deliberatifnya lemah, ya akhirnya lebih ceroboh. Cepat lupa misalkan, naruh kunci motor di mana lupa, naruh apa di mana lupa gitu. Itu salah satu tidak mengantisipasi resiko gitu ya. Orang yang deliberatifnya lemah memang sangat justru kadang menghindari tugas yang resikonya tinggi. Kemudian bakat arranger. Bakat arranger ini orangnya bisa mengarrange, bisa apa ya namanya, mengatur sumber daya yang ada. Jadi ibaratnya nih ada apa tuh namanya, misalkan teman-teman mau ngadain hajatan gitu ya. Orang yang punya bakat arranger itu secara alami dia akan, oh sumber daya saya apa aja nih, oh saya punya ibu yang pintar masak, saya punya adik yang pintar ngatur. Dia bisa menempatkan orang sesuai sama fungsinya agar tujuannya menjadi efektif dan efisien. Jadi memang bisa menata gitu kan. Dan fleksibel cara ngaturnya. Sumber dayanya jadi maksimal fungsinya gitu. Jadi cepat buat ngatur orang. Kalau lemah, akhirnya kewalahan justru. Kewalahan dengan sumber daya yang banyak, susah ngaturnya. Kesempatannya banyak gitu. Sumber dayanya banyak, tapi bingung cara ngaturnya gimana. Kadang bingung menentukan prioritas. Kemudian ada bakat disiplin. Nah, orang dengan bakat disiplin itu sangat senang sekali dengan hal-hal yang sifatnya teratur, rutin, terstruktur gitu kan. Kalau rumah itu harus rapi, nata piring itu harus begini gitu. Kalau nyuci baju harus begini. Orang disiplin itu macam-macam ya. Ada yang disiplin sama dirinya sendiri, ada yang disiplin untuk pekerjaannya, ada yang disiplin untuk rumahnya ataupun mobilnya gitu kan. Kalau sama saya itu sama mobilnya gitu kan. Jadi memang kebutuhannya adalah bisa menata dengan baik dan semuanya tertata. Orang dengan bakat disiplin kuat melihat rumah berantakan tuh kayak diserbu, kayak diserang sesuatu yang bikin akhirnya tuh aduh gimana, pusing gitu sama rumah yang berantakan. Kalau lemah akhirnya ya sulit untuk teratur, sulit untuk tertata, bahkan tidak nyaman kalau semua itu dijadwal gitu. Jadi kadang ya nggak, ya memang harus dibantu sama orang disiplin, diingetin gitu kan. Kalau di rumah kan kita harus harus kadang anak-anak tuh harus dibutuh butuh bakat ini ya. Tapi kalau misalkan dari kecil udah kelihatan nih anaknya kok nggak disiplin kayaknya gitu kan, ya sudah nggak apa-apa, nggak usah dipaksain. Kita cukup memberikan pemahaman mana hal yang tidak bisa dinego gitu kan. Kayak sholat gitu. Sholat kan memang harus dijadwal ya, sesuai sama jadwalnya gitu. Bukan bukan mentang-mentang nggak punya bakat disiplin, kemudian kita jadinya sholat subuhnya jam 11 itu kan nggak juga ya. Jadi pahami mana batasan-batasan wajib gitu. Kemudian ada bakat konsistensi. Orang dengan bakat konsistensi itu orangnya sangat senang punya apa ya, aturan gitu. Jadi seorang pribadi yang melihat pentingnya perlakuan yang sama sama semua orang. Kalau sudah aturan ini disepakati, semua orang harus mematuhi. Mau itu anaknya bos lah, mau itu anak yang punya perusahaan, ya bodo amat gitu. Jadi memang senang melakukan hal yang sesuai sama aturan. Kalau sudah kesepakatannya begini ya begini gitu. Dan senang melakukan hal yang berulang. Sesuatu hal yang ya sifatnya berulang juga nggak masalah gitu kan. Dia akan konsisten sekali dengan melakukan itu gitu. Karena sifatnya mematuhi aturan itu tadi. Kalau lemah gimana? Kalau lemah itu akan cepat jenuh mengerjakan hal yang prosedural, birokratif, administratif gitu kan, monoton, berulang. Jadi untuk memastikan pekerjaan selesai sesuai alur yang dikerja itu butuh butuh apa ya? Butuh didorong lah. Karena kan semua hal di sini butuh konsisten, kan gitu ya. Pekerjaan kita kalau mau sukses butuh konsisten, bisnis kalau mau sukses butuh konsisten upload gitu kan, konsisten ngerjain ini itu gitu. Nah kalau nggak ada bakat konsistensinya gimana Mbak gitu. Makanya kita harus bekerja sesuai sama bakat, karena secara alami kita akan menyenangi pekerjaan itu dan kita secara alami akan konsisten di situ gitu. Kemudian ada bakat fokus. Orang dengan bakat fokus ini senang untuk menentukan arah, punya tujuan yang jelas gitu kan. Senang untuk menyimpan sesuatu itu sesuai sama tracknya.
bisa memetakan prioritas dengan baik, kemudian punya punya target yang terarah gitu, mau kemana jalannya. Kalau lemah biasanya tidak tahan dengan target jangka panjang. Walaupun kita yang bikin targetnya, tapi apa ya, menjalani prosesnya itu nggak sabar gitu. Jadi targetnya diperkecil, misal nih pengen haji 3 tahun lagi, itu kan panjang ya. Ditarik ke belakang teman-teman. Berarti dalam setahun harus punya uang segini. Ditarik lagi ke belakang. Oh, berarti dalam sebulan harus punya segini. Ditarik lagi nih ke per hari. Oh, berarti dalam per hari ini harus nabung segini gitu. Nah, itu bagi orang yang fokusnya pendek, yang fokusnya lemah, itu akan lebih realistis. Akan pencapaiannya tuh kelihatan gitu. Jadi nggak fokus sama yang jauh, tapi fokusnya sama yang pendek. Sehari 20.000 gitu. Itu akan cepat gampang untuk lebih fokus. Dan orang fokus ini kalau kerja itu harus satu-satu. Jadi setelah selesai ini baru kerjain yang lain. Dan kalau di apa namanya di interupsi itu susah banget gitu. Makanya dikasih kerjaan banyak juga bingung kalau dia punya fokus yang kuat gitu kan. Kalau lemah gimana? Kalau lemah akhirnya mudah lelah jika harus terus-terusan ditarget dalam jangka panjang gitu. Kemudian ada bakat achiever. Orang dengan bakat achiever ini sangat senang untuk target oriented. Target itu hadir bukan dikasih orang ya, tapi lebih dari diri sendiri. Jadi orang yang emang pekerja keras, stamina-nya tinggi gitu kan. Bahkan kalau orang achiever itu harus selalu punya target dalam hidupnya. Kita yang tentuin targetnya gitu. Butuh butuh target untuk bisa semangat bekerja gitu kan. Kalau lemah gimana? Ya nggak suka ditarget gitu kan. Di bisnis misal, kita target sendiri. Kemudian kalau dia punya bakat achiever, targetnya nggak achieve, targetnya nggak tercapai, akhirnya dia akan kecewa gitu. Tapi kalau sebenarnya achievernya nggak kuat gitu kan ya, targetnya nggak tercapai ya sudahlah gitu kan. Seperti itu sih. Kemudian responsibility. Orang dengan bakat responsibility ini bisa diandalkan. Orang yang sangat bisa diandalkan karena kalau dikasih tugas, dia komit sama tugasnya untuk menyelesaikan gitu kan. Hampir bisa dibilang kalau orang dengan punya bakat responsibility yang kuat dikasih kerjaan apapun, hayu gitu kan. Pokoknya saya diajarin, pokoknya saya dikasih tahu gimana cara ngerjainnya, ya sudah pasti dikerjain sampai selesai. Bahkan kalau nggak selesai pasti nggak tidur gitu kan. Mending nggak tidur daripada nggak selesai kerjaannya. Karena punya responsibility yang kuat gitu sama orang yang memberi tugas. Jadi tugasnya orang yang punya responsibility itu harus dari orang lain. Kalau lemah gimana? Ya dia merasa waktunya kerja ya kerja, waktunya udah lewat waktu kerja ya sudah gitu. Tidak harus selalu kerja gitu kan. Nah, jadi orang responsibility ini kalau dikasih libur sehari, dia akan merasa bahagia karena bisa istirahat gitu kan. Kemudian kalau sudah dikasih libur 2 hari, ya alhamdulillah gitu kan bisa belajar lebih banyak. Tapi kalau sudah dikasih libur seminggu, 2 minggu, kemudian dia nggak ada kerjaan gitu kan, ibaratnya dari orang lain akan merasa nggak berguna hidupnya. Hati-hati bagi ibu yang biasa kerja dan punya bakat responsibility yang kuat ya, nomor 1 sampai nomor 14. Teman-teman bisa lihat, kalau dari resign, kemudian menjadi ibu rumah tangga, itu kan nggak kerja sama orang lah istilahnya. Kadang ada ngerasa di titik tertentu menjadi insecure karena kayak ngerasa nggak berguna gitu. Jadi harus bisa berkontribusi lebih terhadap tugas. Ibaratnya gini, kalau misalkan jualan online, tugasnya dari siapa? Customer. Customer udah bayar, kita harus kirim. Kalau ada barang yang belum dikirim, kita itu akhirnya kemerungsung gitu. Karena merasa tanggung jawabnya belum selesai gitu. Kemudian ada bakat belief. Orang dengan bakat belief ini sangat senang mendahulukan kepentingan orang lain, senang membantu orang dengan sangat tulus gitu kan. Jadi bagi orang belief itu eh, kesuksesannya itu tidak dinilai dari uang, tapi bagaimana membantu orang dengan tulus gitu. Kalau lemah, ya tidak secara spontan melayani orang lain, senang melayani orang lain gitu kan. Tapi kan bisa disiasati dengan bakat yang kuat lainnya gitu. Oke, saya izin minum sebentar.
Kemudian lanjut influencing talent. Ini adalah bakat yang bisa mempengaruhi orang lain. Kita yang punya bakat, orang lain yang terpengaruh gitulah istilahnya. Nomor satu ada bakat komen. Orang dengan bakat komen ini orang yang senang sekali mengendalikan situasi, dan kalau ada situasi yang menggantung, itu akan langsung mengambil alih gitu. Biasanya orang dengan bakat komen, ayo siapa di sini punya bakat komen nomor 1 sampai nomor 14 lah ya. Yang komennya merah atau kuning. Orang dengan bakat komen itu suka mengatur tapi tidak suka diatur. Suka nyuruh tapi nggak suka disuruh gitu ya. Jadi sebenarnya orang bakat komen itu menuntut kejelasan. Jadi kalau ada situasi yang nggak jelas, dia akan bertanya terus gitu. Tapi kalau misalkan lemah, ya dia akhirnya tidak nyaman dengan konfrontasi atau konflik. Orang komen ini kalau ada yang nggak cocok, ya ngomong. Kalau ada yang nggak sesuai, ya dia akan apa ya, mampu untuk berani berpendapat gitu, mampu untuk berkonfrontasi gitu. Tapi kalau kalau tidak kalau lemah, abu-abu ataupun hitam, ya dia tidak nyaman kalau mengkonfrontasi orang lain gitu kan. Butuh energi besar untuk menghadapi orang lain, untuk menyatakan ketidaksukaannya gitu kan, menyatakan ketidakcocokannya gitu. Kemudian ada bakat aktivator. Orang dengan bakat aktivator itu adalah orang yang bisa cepat bertindak gitu. Kalau punya ide langsung dijalankan. Jadi mampu untuk merealisasikan pemikiran dan gagasan karena cepat bertindak. Jadi pengen apa langsung check out misalkan ya. Kalau belanja baru kepikiran nih, aku kayaknya butuh ini, langsung ke Shopee langsung check out, nggak pakai waktu lama. Nah, kalau lemah gimana? Kalau lemah, kadang jadinya nggak jalan-jalan. Kadang rencana, idenya tuh ditunda gitu. Kayak mager, kayak iya aku tahu harus gerak, tapi kok nggak gerak-gerak gitu ya. Nggak cepet direalisasikan lah gitu. Nah, kemudian bakat competition. Orang dengan bakat competition ini senang berkompetisi. Jadi memang ingin selalu menjadi pemenang dan menjadi yang terdepan. Triggernya itu orang lain. Jadi kalau melihat orang lain pencapaian bisnisnya 100, eh, kita pengen 200. Kita nggak suka dikalahin kalau yang competitionnya kuat. Dan memang cara dia untuk semangat adalah dengan melihat orang lain. Bagus memang gitu kalau kita tahu di mana tempat yang cocok untuk berkompetisi. Misalkan lomba makan kerupuk gitu kan, memang semuanya berlomba. Tapi kalau kita tidak sedang berlomba gitu kan, ngelihat tetangga punya ini, kita jadi ke-trigger untuk punya juga gitu. Itu akhirnya cara salah untuk menempatkan sifat competition ini. Gitu. Karena kan kita kalau mau, di sini ada yang punya bakat competition kuat gitu ya, bisa dirasakan ya kayak selalu kayak bisa dibilang bisa iri gitu sama orang. Pengen selalu lebih dari orang itu. Sedangkan di atas langit selalu ada langit gitu. Kita perlu meregulasi bakat itu ya. Jadi nggak akan pernah menang terus di dalam hidup ini. Kalau lemah gimana? Kalau lemah, hitam seperti saya ini nggak suka dibanding-bandingin, nggak suka membandingkan diri dengan orang lain. Kita melihat orang lain itu sebagai inspirasi, sebagai belajar, atau bahkan semakin kita melihat orang lain, bahkan semakin lemah gitu. Semakin insecure, bisa jadi seperti itu. Jadi hati-hati dalam melihat orang lain. Apakah itu membuat kita tambah semangat, terinspirasi, atau justru tambah lemah? Kalau tambah lemah, stop untuk melihat itu dulu gitu. Itu caranya. Kemudian ada maximizer. Orang dengan bakat maximizer ini senang hal-hal yang sifatnya berkualitas tinggi, gitu ya. Selalu berpusat pada hasil yang berkualitas. Jadi ibaratnya kalau bisa nilainya 100, kenapa harus 90 gitu. Kalau makanan pengen yang paling enak misalnya. Dan orientasinya selalu hasil gitu. Dalam pekerjaan bikin video harus yang bagus gitu. Bagi orang lain udah cukup, bagi orang maximizer nggak cukup. Sangat perfeksionis gitu kan. Kalau lemah, ya memang kesadaran dan kualitas tidak terlalu kuat. Kalau sudah selesai, cukup ya sudah gitu kan. Nggak harus yang berkualitas tinggi banget gitu lah. Kemudian ada bakat signifikan. Di sini ada yang punya bakat signifikan kuat, warna merah atau kuning.
Orang dengan bakat signifikan ini senang tampil di depan layar atau senang tampil di satu kelompok gitu ya. Orang bakat signifikan ini senang merasa penting sebenarnya di mata orang lain, butuh diapresiasi, butuh diakui keahliannya gitu kan. Kalau di rumah gitu ya, yang punya bakat signifikan, kemudian suaminya nggak tahu, ataupun mungkin istrinya nggak tahu, pasangannya nggak tahu, kalau kita punya bakat signifikan, itu bisa menjadi masalah. Karena orang dengan bakat signifikan itu butuh diapresiasi, butuh dihargai, pendapatnya dipentingkan gitu ya, dan suka pamer kalau kita salah menempatkan diri karena pengen selalu menampilkan sesuatu. Jadi penting untuk dimengerti sama orang-orang signifikan yang punya bakat signifikan ini, kira-kira kalau mau menampilkan sesuatu, kita perlu nanya sama diri kita sendiri. Kira-kira kalau kita menampilkan ini, orang lain tuh dapat apa? Dapat manfaat apa? Gitu. Sebenarnya orang signifikan ini punya misi untuk bisa berdampak untuk orang lain. Sebenarnya seperti itu. Kalau lemah bagaimana? Jadi kalau signifikannya hitam atau abu-abu, ya memang tidak merasa nyaman menjadi sorotan. Senangnya di balik layar gitu kan. Tidak nyaman jadi pusat perhatian gitu. Kemudian ada self assurance. Orang dengan bakat self assurance itu adalah orang yang sangat pede mengelola hidupnya sendiri. Jadi punya secara alami keyakinan terhadap langkah yang dimiliki gitu kan. Kalau dulu waktu kecil mungkin ya yang punya self assurance itu kelihatan ngeyelan gitu. Karena dikasih tahu dia sudah punya cara sendiri gitu. Jadi yakin sama langkahnya sendiri. Kalau lemah ya dia secara tidak tidak secara alami motivasi itu muncul dari diri sendiri. Bahkan kayak ragu-ragu, sering ragu, mau gini ragu, mau melangkah ini ragu, udah tahu nih langkahnya bener tapi masih ragu gitu. Masih butuh masih butuh didorong lah sama orang gitu. Kalau punya self assurance ya nggak butuh, motivasinya timbul dari diri sendiri, dia bisa melangkah sendiri gitu kan. Kemudian ada bakat communication yang kuat. Nah, communication ini adalah bakat untuk bisa menyampaikan pemikiran ataupun apapun informasi dengan kata-kata yang lebih enak dia disampaikan gitu. Jadi senang memberikan informasi, senang senang ngomong lah ya. Senang ngomong dengan bicara dengan penataan bahasa yang nyaman didengar dan mudah diterima oleh pemberi informasinya oke gitu kan, penerima informasinya cepat paham gitu. Secara spontan pun juga dia bisa ngomong dengan baik. Kalau lemah, ya tidak secara spontan bisa langsung ngomong dan menata kata-kata dengan baik. Jadi harus disiapin dulu lah ngomongnya. Dan tidak nyaman berada dalam situasi yang harus ngobrol dalam waktu yang panjang gitu. Kalau communication-nya lemah. Bingung mau ngomong apa lagi gitu kan. Kemudian ada WOO. WOO ini winnings other over. Jadi kalau WOO-nya kuat, itu senang sekali nyapa orang gitu kan. Senang sekali bertemu dengan orang baru, kemudian ngobrol, basa-basi, sok kenal gitu kan, memperbanyak teman baru, itu senang sekali. Tapi kalau lemah gitu kan, biasanya kalau ke random situation ataupun situasi di mana gitu, diem dulu, kadang nyapa, nggak nyapa duluan gitu ya, karena tidak nyaman berinteraksi dengan orang asing gitu. Atau pindah ke lingkungan baru, ya nggak langsung nyapa, ya paling kita akhirnya nyapa ya karena wajib aja gitu, bukan diri yang sebenarnya. Kemudian lanjut, saya minum dulu, lumayan juga ya ternyata ngomong banyak. Ya, kemudian relating talent. Di relating talent ini ada positivity. Orang dengan bakat positivity yang kuat itu sangat suka pernah nggak teman-teman ketemu sama orang yang kalau dia datang itu langsung kayak ceria gitu, suasana itu langsung hidup. Jadi orang yang punya positivity itu bisa memberikan positive vibes gitu kan, sangat bersemangat, bisa membuat orang tuh nular energi positifnya. Tapi kalau lemah itu akan kelihatan kita itu serius orangnya gitu, tidak bisa langsung menyalurkan energi positif. Intinya begitu ya, tidak terlihat antusias kalau berada di lingkungan baru gitu, kelihatan serius gitu. Kemudian bakat developer.
Orang dengan bakat developer itu senang memajukan orang lain, senang ngajar, senang untuk melihat orang lain bertumbuh dengan baik gitu kan. Telaten kalau ngajarin anak mungkin ya gitu. Kemudian dan kalau orang developernya lemah itu ya bisa jadi nggak berharap semua orang tuh ya bisa gitu kan. Ya pokoknya saya sampaikan sudah selesai gitu. Tidak membersamai proses pembelajaran itu, nggak telaten. Kemudian ada bakat relator. Orang dengan bakat relator itu senang untuk membangun relasi. Jadi senang untuk menikmati hubungan yang deket sama temennya. Biasanya punya teman masa kecil gitu ya. Sangat senang berteman. Kemudian senang berinteraksi dengan orang yang sudah dikenal dengan baik, menjalin persahabatan dengan baik gitu kan. Karena memang bisa menjaga hubungan. Tapi kalau lemah, tidak secara alami bisa memperhatikan mendalam orang lain yang berinteraksi dengan kita. Jadi kalau punya teman pindah ya sudah pindah, kita nggak terus-terusan hubungin gitu kan. Paling kalau ada tujuan baru kita ngubungin. Kemudian bakat includer. Orang dengan bakat includer ini senang menjaga kelompok, senang membuat orang lain merasa diterima gitu. Jadi kalau ada temennya yang kelihatan tersisih gitu ya, atau sendirian tuh pasti dipanggil tuh, ayo sini sini loh makan bareng sini atau gabung sini nih gitu. Jadi seperti itu. Kalau lemah, berarti tidak terlalu tertarik acara kumpul-kumpul. Apalagi yang mengedepankan kebersamaan, kekompakan, pakai dress code, pakai apa gitu kan. Itu nggak terlalu suka tuh. Nggak terlalu suka ngumpul-ngumpul, nongkrong-nongkrong, itu nggak suka. Kemudian bakat harmoni. Orang dengan bakat harmoni ini sangat senang untuk menjaga hubungan yang baik sama orang. Sangat suka menciptakan kesepahaman, tidak nyaman dengan konflik, selalu mencari gimana sih yang bikin semua itu nyaman gitu. Nggak suka konflik intinya. Kadang bisa merelakan dirinya untuk mengalah. Yang penting hubungannya baik gitu. Tapi kalau lemah, ya walaupun terjadi konflik, ya nggak apa-apa. Yang punya bakat harmoni, punya kemampuan untuk membuat hubungan baik loh sama mungkin mungkin orang tua sama anak, partner kerja gitu kan di dalam perusahaan. Itu orang harmoni biasanya jadi tempat curhat gitu. Kemudian adaptability. Orang punya adaptability yang kuat ini biasanya mampu untuk beradaptasi dengan situasi apapun secara senang hati. Bahkan kadang bosenan kalau situasinya terlalu monoton gitu. Dikasih sesuatu yang di luar rencana pun oke. Tapi kalau adaptability-nya lemah, ya tidak secara otomatis bisa langsung beradaptasi gitu kan. Bahkan bisa jadi nggak mood kalau ada sesuatu yang di luar rencana. Aktivitasnya jadinya langsung berubah drastis moodnya gitu. Langsung nggak cocok gitu kan. Kemudian ada individualization. Orang dengan bakat individualization yang kuat itu mampu melihat karakter unik manusia. Mungkin ada teman-teman di sini yang punya bakat individualization-nya merah atau kuning. Biasanya kalau ketemu sama orang baru, itu bisa langsung merasakan, ini kayaknya orangnya kayak gini deh, gitu. Oh, kalau bicara sama, atau sudah kenal gitu ya, oh kalau bicara sama Pak X ini begini, sama Ibu yang ini tuh caranya begini, gitu. Karena karakternya berbeda-beda. Tapi kalau lemah, ya tidak secara alami langsung mengenali karakter orang. Harus berkali-kali ketemu, harus berkali-kali berinteraksi, baru oh ini orangnya kayak gini, gitu. Kemudian ada bakat connectedness. Orang dengan bakat connectedness ini sangat meyakini bahwa segala sesuatu itu ada alasannya, terjadi karena sebuah alasan. Dan alasannya itu selalu dikaitkan dengan hal yang spiritual gitu ya. Dan bisa menyambung-nyambungkan setiap hal untuk diambil hikmahnya gitu. Oh saya nggak jadi liburan ke sini, ternyata kayaknya Allah tuh lagi jaga saya gitu kan. Jadi bisa disambung-sambungkan dengan hal spiritual. Dan efeknya apa? Efeknya jadi cepat nerimo, jadi cepat ikhlas gitu. Oh iya nggak apa-apa. Allah kasih ujian yang ini kayaknya karena begini gitu. Tenang, udah biarin aja nanti pasti ada gantinya gitu ya. Orang connectedness begitu. Spek-spek ini nih orang-orang yang spiritual. Kalau lemah gimana gitu kan? Kalau lemah akhirnya cenderung melihat situasi dalam sudut pandang yang fakta. Jadi apa-apa itu dianalisis harus masuk di logika gitu. Kemudian empati. Orang dengan bakat empati yang kuat itu
bisa secara alami merasakan orang lain, peka terhadap perasaan orang lain, gitu ya. Dan itu dari kecil loh. Kita ngelihat orang nangis, jadi pengen ikutan nangis, jadi merasa sedih, atau temen curhat, kita jadi ngerasain kayak kita yang menjalani itu, gitu. Tapi kalau empatinya lemah, ya kita tidak secara alami bisa mengenali perasaan orang lain, gitu kan. Bahkan kadang orang yang empatinya hitam, gitu ya, warnanya nih, juga susah mendeskripsikan perasaannya, lagi ngerasain apa, gitu. Dan juga yang ibu-ibu ya, yang punya empati kuat, terus ngomong sama suami lempeng aja, bisa jadi empatinya suami itu lemah, Bu. Gitu. Jadi dia tidak secara alami bisa merasakan emosi kita. Jadi kita yang harus ngomong, aku tuh lagi sedih, aku tuh lagi nggak senang gitu. Jadi bantu suami untuk memahami gimana caranya merasakan gitu ya. Silahkan kalau sampai sini ada yang mau ditanyakan, bisa langsung di kolom chat atau langsung raise hand ya. Saya lanjut. Dari sini, teman-teman akan menemui namanya potensi kekuatan. Nah, di sini ada 14 aktivitas yang diyakini kalau ini dikerjakan, teman-teman akan merasakan easy dan enjoy gitu kan. Jadi, teman-teman bisa lihat di bagian halaman 14, itu ada 14 aktivitas. Bisa dipilih satu atau dua atau berapapun ya, atau dipilih semua juga boleh gitu, di dalamnya satu-satu gitu kan, karena saya nggak akan bacain satu-satu karena setiap orang berbeda ya hasilnya ya. Jadi di situ sudah ada penjelasannya gitu kan, communicating apa gini, controlling apa gitu kan. Jadi dibaca sendiri-sendiri, masing-masing setiap kata itu diresapi gitu. Kira-kira pertanyaannya adalah, kira-kira dari apa yang kita sudah kerjakan selama ini, pekerjaan mungkin ya, atau di rumah gitu ya, apakah sudah mengcover ini semua, 14 itu tadi? Apakah sudah mengcover bakat-bakat kita? Karena kalau kita masih merasa hampa gitu kan, ataupun ngerasa kurang apa, bisa jadi ada bakat yang sedang tidak disalurkan. Dan cara menyalurkannya adalah salah satu dari 14 ini. Gitu ya. Semoga dipahami. 14 ini berasal dari sini. Ini namanya Strength Cluster Map. Di sini ada 114 aktivitas. Jadi ibaratnya ini kayak job desk, teman-teman. Jadi kayak job description. Nah, di sini ada buletan, ada 8 buletan, saya jelaskan satu-satu. Jadi kalau dari segi warnanya, ini sama ya seperti tadi, yang merah dan kuning itu kuat. Yang merah bahkan sangat kuat, bisa jadi excellent. Nah, di sini ada 8 buletan. N itu NHS, ini berhubungan interaksi dengan orang lain. Yang N itu networking dalam hal membangun relasi. Yang H itu headman dalam hal mempengaruhi, memimpin. Kalau S ini servicing dalam hal pelayanan. Kalau GI ini generating idea dalam hal otak kanan. Kalau TE ini technical, kegiatan individual yang dilakukan di luar ruangan, tidak terlalu membutuhkan olah pikir. Kalau E ini elementary, yang kegiatan individual yang dilakukan di dalam ruangan. Kalau R ini reasoning, kegiatan yang membutuhkan sebab akibat. Kalau T ini thinking, kegiatan yang membutuhkan otak kiri. Jadi di sini ada 2 kolom. Nah, kelihatan ya. Di sini ada PSS, ada PSP. PSS itu adalah hasil pengakuan teman-teman waktu mengisi assessment, gitu ya. Kalau PSP itu hasil rekomendasi bakat. Jadi fokusnya sama PSP yang kuning dan merah. Jadi cara bacanya seperti ini. Animating misalkan. Waktu mengisi saya merasa biasa aja karena warnanya putih. Tapi ternyata kalau di explore itu bisa sampai hebat loh gitu. Apalagi terutama yang merah. Nah, jadi teman-teman bisa cek cocoknya di mana gitu. Kenapa saya bikin jasa consulting? Karena consulting saya di sini kuning gitu kan, merah kuning. Jadi saya maksimalkan area yang di sini. Kalau di bisnis, saya pakai yang di sini, PSP yang merah-merah ini. Saya bagian creating,
yang bagian ide gitu kan, bagian marketing, bagian yang develop idenya, publishing, bikin strategi, bikin visi gitu kan. Itu kalau di bisnis gitu. Jadi bisnis itu kan macam-macam ya, ada branding, marketing, selling, SDM, finansial gitu. Kalau saya bagian marketing dan concepting gitu, sesuai sama bakatnya. Semoga bisa dipahami ya. Nah, di sini kan ada garis-garis blocking. Ini 114 aktivitas ini kalau disederhanakan menjadi 30 strength tipologi namanya. Jadi strength tipologi adalah minat terhadap peran. Jadi di sini ngomongnya sudah peran. Nah, ini adalah skor peran-peran kita itu ada di mana. Yang merah ini kuat, yang abu-abu ini lemah, makanya minus gitu ya. Dari 30 ini ada 5 personal branding yang paling sesuai, yang kalau ini dikerjakan, peran-peran ini dilakoni gitu, diyakini akan membuat kita menjadi easy, excellent, enjoy juga gitu kan, dan bisa earn gitu. Jadi teman-teman bisa dilihat di hasilnya masing-masing ada 5 peran yang paling dominan gitu ya. Kenapa saya bikin jasa ini? Karena ada communicator. Karena saya harus ngomong gitu kan. Saya punya kebutuhan untuk ngomong, menginformasikan sesuatu. Bikinlah jadi jasa gitu. Jadi seperti itu gambarannya. Oh, saya punya bakat communication. Saya punya kebutuhan untuk ngomong. Kira-kira ngomong apa tapi yang bermanfaat? Kira-kira jadi apa yang mendukung bakat saya sebagai communicator gitu. Seperti itu ya, bisa dipahami ya. Nah, sampai sini ini adalah penjelasan intinya. Jadi kalau teman-teman scroll ke bawah lagi, ini adalah penjelasan-penjelasan terkait bakatnya gitu ya. Nih, di sini lebih lengkap lagi nih, achiever tadi kan. Sudah ada dijelaskan bakatnya apa, penjelasannya, kemudian kira-kira profesi yang mungkin sesuai gitu. Jadi bisa dibaca sendiri sampai bawah gitu ya. Nah, ini adalah peran-perannya yang tadi job desk 114 gitu. Appraising, animating itu apa sih artinya gitu. Oh, menghasilkan gambar bergerak gitu kan. Jadi sangat lengkap hasilnya teman-teman. Kemudian di bawahnya lagi bagaimana cara mengelola bakat. Bagaimana cara mengelola bakat? Misal orang yang bakatnya achiever gitu ya. Jadi peran-perannya seperti apa, harus seperti apa dalam bekerja, cocoknya berkolaborasi dengan orang yang seperti apa gitu. Ini kan Anda tidak bisa menempatkan orang ini berpasangan dengan orang yang santai gitu. Jadi dijelasin gimana cara mengelola bakatnya gitu ya. Pas setengah 10 kurang 5 menit, iya bener, 5 menit ya. Ada yang mau ditanyakan sampai sini teman-teman? Silahkan yang mau bertanya. Sudah cukup jelas. Insya Allah cukup. Dari yang lain mungkin ada yang mau. Ini kalau nggak ada yang nanya saya tutup nih forumnya. Atau mungkin masih bingung, kemudian merasa butuh private konsultasi ya. Nanti bisa ngubungin admin kalau kayaknya aku bisa harus ngubungin deh gitu. Baik, Alhamdulillah sudah cukup jelas semuanya teman-teman. Oke, eh, kalau begitu, Alhamdulillah kalau sudah cukup jelas dan bisa membaca hasilnya masing-masing ya. Semoga membantu. Oh, ini ada chat lagi. Jelas Mbak Ira, Alhamdulillah. Semoga membantu untuk ke depannya mengambil langkah gitu ya. Jadi karena salah satu cara untuk kita bisa sukses, kita bisa produktif dalam jangka waktu yang lama adalah dengan eh, apa namanya ya, meninggalkan, kalau kita katanya Coach Aji, meninggalkan hal-hal yang tidak kita sukai, yang mana semakin dikerjakan membuat kita semakin habis energinya.
Dan itu adalah bakat-bakat yang lemah itu tadi, gitu ya. Makin kita kerjain yang lemah-lemah tadi akan semakin bikin kita jadi stres, makin jadi insecure, makin lemah energinya gitu. Oke, kalau begitu saya izin untuk share screen satu lagi. Ini yang selalu saya apa ya selalu bilang sama teman-teman klien gitu. Saya dapat satu kajian dari Ustadz Randy waktu itu. Beliau menjelaskan tentang bagaimana perjalanan Nabi Musa untuk bisa lepas dari Fir'aun ya. Ini kisah yang sudah sangat terkenal gitu kan di surat Asy-Syu'ara dari ayat 60 sampai 67 gitu ya. Jadi eh, Nabi Musa itu kan disuruh pada saat sudah konfliknya sangat apa ya bisa dibilang mentok gitu ya. Ujiannya udah puncak-puncaknya ujian. Dia sama Allah di depan samudra gitu disuruh pegang tongkat apa disuruh menghentakkan tongkat itu gitu. Jadi tapi Nabi Musa nggak nanya buat apa ya Allah gitu ya mungkin karena nggak ada bakat analitikalnya. Kenapa nggak disuruh bikin jembatan gitu kan tapi nggak tanya gitu Nabi Musa nggak nanya langsung dia hentakkan tongkat dan Allah bentangkan jalan yang luas gitu ya lalu di situ ternyata pertolongan Allah ada gitu. Artinya apa teman-teman karena tongkat Nabi Musa itu kan dipegang sama Musa itu dari sejak Nabi Musa itu jadi Rasul ya bukan dari hal yang baru gitu. Jadi kadang pertolongan Allah itu dekat. Kan Allah selalu bilang gitu ya, pertolongan Allah itu dekat loh. Gitu. Allah itu dekat loh. Tapi kadang kita merasa jauh. Kita ngerasa nggak tahu gitu harus gimana. Jadi bagaimana cara untuk minta pertolongan Allah dengan cara kita kembalikan lagi sama Allah. Kembalikan lagi sama apa yang Allah kasih sama kita gitu. Kita jangan mendamba sumber daya orang lain. Allah sudah kasih sifat-sifat ini, gitu kan. Allah sudah kasih kita sifat unik, kelebihannya apa. Seperti tadi saya jelaskan ya, orang dengan bakat ini, dia punya kemampuan untuk seperti ini. Teman-teman sudah dikasih, kira-kira ngerjain apa yang bikin teman-teman tuh nyaman, gitu. Dan bisa menghasilkan dari situ. Jadi, semoga teman-teman bisa menemukan tongkat musanya masing-masing, gitu ya. Dan lakukan yang bisa kita lakukan. Jalani dengan iman, kerjakan sesuai dengan petunjuk Quran dan hadis. Jadi berhenti membandingkan diri karena setiap kita itu unik, setiap kita itu berharga. Begitu. Terima kasih teman-teman yang sudah ikut webinar malam ini. Kalau ada insight, monggo bisa di-share. Dan apa namanya, silahkan informasi ini bisa di-share ke teman-teman yang dirasa bermanfaat gitu ya. Jadi saya izin mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang dipahami gitu. Dan apapun yang saya katakan tadi dari awal sampai akhir, kalau teman-teman mendapatkan manfaat, itu semuanya adalah datangnya dari Allah. Gitu. Yang memang pengen langsung ngomong sama teman. Terima kasih semuanya yang sudah bertahan sampai sini. Mbak Dian, Mbak Binti, Mbak Rizka, Mas apa, Mbak Ani, Mbak Dina, Mas Yogi gitu ya, Mbak Aulia, Mbak Iva, Mbak Dina, semuanya saya akhiri sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.